mau agak spill sedikit terkait besok aku ada panggilan BAP laporan tentang UITE terhadap AL dan juga inisial R, guys. Saya melihat bahwa gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Kalau memang nanti dia macam-macam, saya masih ada laporan polisi lain yang lebih kuat gitu loh ya. Pratiwi Novianti lagi-lagi hadir menghebohkan jagat maya dengan membagikan kabar terkini soal perseteruannya dengan advokat Alvin Lim. Pasalnya, melalui unggahan media sosial, Novi mengakui jika konflik mereka sudah resmi memasuki babak yang baru. Di mana pada hari ini, Novi dikabarkan akan kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan berita acara pemeriksaan atau BAP terkait laporannya untuk Alvin Lim. Ya, seperti diketahui, Novi melayangkan 2 buah laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik serta pelecehan verbal. Lantas, seperti apa penjelasan Novi terkait pemanggilannya hari ini? Aku mau agak spill sedikit terkait besok aku ada panggilan BAP laporan tentang UITE terhadap AL dan juga inisial R, guys. Sebenarnya sih tanggal 23 kemarin itu, tapi karena aku kemarin habis dari Shanghai, ada kerjaan dan libur Natal tahun baru, makanya kita baru reschedule tanggal 3 besok, guys. Mohon doanya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala hal ya. Doain ya, guys. Berbanding terbalik dengan sikap Novi yang masih berapi-api, seterunya yakni Alvin Lim justru menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Ya, secara mengejutkan, Alvin Lim tiba-tiba memutuskan untuk mencabut laporannya terhadap Novi. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, Alvin pun mencabut pula laporan polisi lain yang ia layangkan terhadap rekan seprofesinya, Herwanto Nurmansyah. Pencabutan laporan tersebut ia lakukan lantaran sudah memaafkan kedua seterunya itu. Apalagi ia menganggap bahwa Novi serta Herwanto bukanlah lawan setara baginya. Lantas, seperti apa Ketua Umum Baradatu Herwanto Nurmansyah menanggapi aksi cabut laporan polisi yang dilakukan oleh Alvin Lim? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Alvin Lim terkait aksi cabut laporan tersebut? Saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Ya, maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada. Justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya
laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Yang pertama saya juga ya cukup heran ya dan kaget juga. Tapi ya saya menyambut baik aja. Menyambut baik, yang namanya orang punya niat baik kan. Apalagi saya baca judulnya kan judul kado ya. Kado. Nah, jadi ya saya intinya menyambut baik lah gitu. Kalau saya nanganin klien, ini kan mestinya peperangan tuh antara Agus sama Novi kan. Gitu loh lah. Kenapa mesti lawyer tuh ikut-ikutan saring lapor? Itu menurut saya sih ya sudah salah langkah gitu loh. Makanya saya ngelihat ngapain nih, pertama Novi laporin saya, terus kedua Pak Herwanto laporin saya. Saya berpikir loh, kok ini Agus lawan Novi, jadi saya lawan Pak Herwanto di situ kan. Saya lawan Novi. Menurut saya saya berpikir lagi gitu, nggak etis gitu loh, maksudnya nggak etis. Kalau secara pidana nggak masalah ya, tapi secara etika pribadi saya pikir-pikir udahlah, saya cabut aja. Ya saya menganggap begini, ya yang saya kenal tuh sebenarnya dulu Alvin seperti ini gitu. Saya kan juga kaget juga sejak awal dia masuk dalam perkara ini, kemudian kalimat-kalimat yang muncul di media itu kelihatannya kok berbeda gitu kan. Tapi intinya begini, saya menyambut baik niat baik orang gitu aja. Saya melihat bahwa gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, ya nama macan dicakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati tuh di kukunya. Jadi saya berpikir gitu loh, udahlah buat apa saya nyalakain orang di situ kan, saya cabut aja. Kalau memang nanti dia macam-macam, saya masih ada laporan polisi lain yang lebih kuat gitu loh ya, seperti 266 memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Itu 7 tahun pidananya, beda sama pencemaran nama baik dan fitnah. Kan dia laporin saya pencemaran nama baik dan fitnah, saya juga laporin dia pencemaran nama baik dan fitnah. Itu ancaman pidananya kecil, paling 1-2 tahun situ. Dan biasanya nggak ditahan, kayak Rasman tuh. Rasman kan dilaporin sama Hotman kan, tapi sampai sekarang nggak ditahan toh, karena memang nggak ada penahanan di situ. Ya jadi saya pikir ngapain juga lah di situ kan. Dia laporin saya juga, dia nggak bisa nahan saya. Di situ udah saya hadapin aja, saya pikir. Namun di sisi lain, dicabutnya laporan Alvin nampak bukanlah pertanda bahwa kata damai akan segera terucap. Pasalnya, dalam kesempatan yang sama, Alvin Lim tetap menegaskan jika laporan yang dilayangkan oleh Agus Salim terhadap Novi serta Yolo Ine masih berjalan hingga sampai saat ini. Begitu pula dengan gugatan yang baru dilayangkan oleh Agus terhadap Yayasan Kemanusiaan milik Novi serta Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semuanya masih berjalan sebagaimana mestinya. Meski disayangkan, sikap itu bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat para donatur saja masih terus beraksi dengan menggugat Agus ke pengadilan. Lantas, seperti apa persiapan pihak Agus dalam menanggapi sidang perdana gugatan para donatur? Serta bagaimanakah pula penjelasan Alvin Lim terkait sikap Agus Salim saat ini? Jadi saya cabut laporan saya bukan berarti Agus cabut laporan Agus loh. Jadi jangan disalahartikan. Agus ada ngelaporin Novi, ada laporin asam lambung, dan ada laporin Yolo Ine. Nah itu 3 tetap jalan, dan saya tetap membantu Agus untuk pendampingan di situ ya. Jadi bukan berarti saya cabut terus Agus jadi cabut, tidak. Saya hanya mencabut yang pribadi saya. Jadi saya nggak mau pribadi saya ini ikut-ikutan masalah konfliknya mereka di situ aja. Jadi kalau kuasa yang diberikan oleh Agus, semua tidak ada yang berubah. Laporan kepolisian tetap jalan, gugatan tetap jalan. Saya kasih tahu bahwa gugatan itu sudah didaftarkan kemarin. Jadi sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Nomor SPP-nya belum keluar, kemungkinan keluar minggu depan. Ya di situ. Di mana kita menggugat Novi dan Yayasan dan Kementerian Sosial itu tetap berjalan.
itu kan memang saya dikasih kuasa untuk itu. Dan saya harus profesional. Selama kuasa saya belum dicabut sama Agus, saya akan dampingi dia sampai akhir proses hukum ini di situ. Tapi kalau suatu saat Agus cabut kuasa hukum saya, ya saya mau apa di situ? Saya kan nggak bisa kalau memang dicabut. Tapi selama ini nggak ada sih pembicara mau dicabut, bahkan mereka tetap minta saya untuk menjalankan, melanjutkan. Dan kalau saya dengar-dengar di situ gugatan donatur agak lemah ya. Kalau mereka lanjutkan pun sulit itu untuk diterima. Dan kalau kita lihat kondisi Novi ini bukan kondisi yang mereka senang-senang. Kenapa? Di dalam internal mereka pun ada perpecahan. Kita lihat sendiri terakhir Josh Elkel kan keluar tuh dari tim hukum kan. Jadi biarlah publik masyarakat melihat bagaimana seorang Brian mundur, bagaimana ini sekarang Josh Elkel mundur, bagaimana Firdaus itu mundur di situ kan. Jadi ya itulah biar lawyer-lawyer ini nanti suatu saat mereka sadar siapa sih yang mereka bantuin, siapa sih yang mereka bela ini. Apakah yang mereka bela ini benar seperti pendapat mereka bahwa dia adalah seorang malaikat, atau memang orang-orang biasa sama seperti kita yang bisa melakukan kesalahan. Itu aja. Hei donatur, kemana aja? Gak ada kerjaan, nyumbang 500 perak, nyumbang 50.000, terus lu gugat Agus. Mahalan harga materinya dibanding harga sumbangan lo gitu. Betul nggak? Udah jangan main deh. Ntar kalau kalah, lihat lah, gue pidanain kalian, gue laporin. 500 donatur gue akan laporin, ya. Donatur yang tidak tahu malu, ya. Donatur yang berdosa. Saya doain ke donatur yang hanya nyumbang 100.000 kemudian menggugat Agus melaporkan. Saya doain masuk penjara kalian, ya. Dan akan saya pamerkan semua nama-nama donatur yang nyumbang gugat Agus. Saya pamerin nanti foto-foto. Maka mereka nggak datang, mereka malu. Mau uang tapi nggak datang, dikasih uang nggak mau, akhirnya gugat. Jadi ngerjain pemerintah doang gitu, pengadilan. Hari datang dan pergi silih berganti. Kisruh uang donasi antara Agus dan Novi masih menjadi kisah pilu tak bertepi. Ya, walaupun momen pergantian tahun telah dilalui, polemik uang donasi malah semakin menjadi-jadi. Apalagi publik baru-baru ini berhasil dikejutkan dengan tersebarnya rekaman suara yang diduga berisi percakapan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Yang mana di dalamnya digadang-gadang merupakan pembahasan terkait sikap dan tabiat buruk Novi. Sontak saja tersebarnya rekaman itu seketika membuat publik bertanya-tanya, terutama terhadap Denny Sumargo yang diduga bermuka dua. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad Abbas terkait rekaman tersebut? Saya nggak mau komentar tentang bocor-bocor itu ya, karena menurut saya siapa yang menyebarkan itulah yang dengan motifnya apa gitu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Densu dan saya mohon maaf ya, memang dulu kita pernah ribut dan masing-masing memegang atau apa ya, kita nggak tahu juga ini. Yang penting motivasinya saya sudah sampaikan bahwa ada satu orang gitu, satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB yang dulu pernah menyatakan kepada kita bahwa di atas kesepakatan Nyonya Yayasan bahwa dia marah sama Bang Densu, kemudian dia udah menyiapkan akun-akun bodong dan akan dia sebarkan. Ternyata benar, konfirmasi dengan beberapa teman seperti itu gitu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya satu kejahatan yang bukan paket makan talangan tapi musuh dalam selimut. Ini hanya peringatan buat Bang Densu, dan saya pikir kita abaikan saja itu karena tidak ada yang mengklaim bahwa itu suara saya ataupun mengklaim itu suara Denny Sumargo, dan mereka juga tidak mendeklarasikan bahwa itu adalah
dan sumber dari mana gitu. Tujuan gua waktu itu ngobrol diisi pembicaraan yang tersebar itu adalah gua mencari tahu tujuannya Farhad itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gua kalau Novi itu begini begitu. Terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya, gue sih pernah dengar, gue bilang tapi lu jangan rekam ya. Cuman di situ gue ini kesannya ngegibahin lu, Nov. Kan gue udah bilang waktu itu, gue bilang, Nov sorry ya kesannya gini gue ngegibahin lu nih sama si Farhad, gue bilang. Karena waktu itu kan gue bilang ke lu, ini inisiatif gue karena supaya gue juga, itu kan awal-awal waktu abis Farhad itu ngelaporin lu kan, terus habis itu dia telepon gua. Iya kan, somasinya juga dikirim ke abang tuh sama LP. Semuanya dikirim ke gua, mulai dari somasinya, dari apa segala macam. Terus gua kan koordinasi kan sama kalian kan, gua bilang ini coba gua mau tahu nih Farhad maunya apa, gua bilang. Turut prihatin saja ya. Silakan masyarakat menilai ya, yang mana yang baik, mana yang mungkin ada kalimat-kalimat baik, tapi mungkin cara-cara mereka menyebarkan itu kita anggap kurang baik. Oleh karena itu, saya berkomunikasi langsung, sebenarnya saya nggak menanggapi, tapi saya menganggap ini selama tidak ada yang bertanggung jawab menyatakan bahwa itu adalah dia sumber atau apa, ya saya anggap ini adalah hal-hal yang toh Mas Densu dan mereka ini sudah mengklarifikasi kan, dimana menyatakan mungkin hanya menggali explore saya atau memancing kan, namanya juga kalau selama tidak ada yang komplain, Novi juga tidak komplain ya saya rasa. Tapi yang jelas ya itu sebenarnya bukan masalah rekam, tapi kalimat-kalimat itu kan kita ini kan punya Tuhan gitu. Ya kalau misalnya kita berbahasa yang, kecuali dia satu tugas di bidang intelijen bisa, tapi kalau maksudnya kita sebagai kaum yang bergaul di Jakarta ya kita ambil positifnya aja. Saya tetap memberikan poin bahwa Densu walaupun di belakangnya orang anggaplah Bang Densu ini di belakang bermuka dua, orang bilang. Menurut saya silakan aja orang memandang seperti itu. Yang jelas faktanya di publik Densu mendukung Novi, itu clear menurut saya. Saya tidak bisa, walaupun ya dari percakapan itu kalau saya melihat ya bukan hanya Bang Densu aja, termasuk Farhad juga mengatakan hal-hal yang nggak baik kan. Nah, terlepas ya apakah benar itu, saya kembalikan kepada Bang Densu lah, hati dan Tuhan lah yang tahu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.